Saudara-saudara yang terkasih, benarkah Yesua tidak bangkit dan mayatnya dicuri oleh murid-muridnya? Saudara, video ini akan menjelaskan benarkah Yesua itu tidak bangkit? Saudara, sebelumnya mohon dengan sangat kepada saudara-saudara yang belum pernah subscribe pada HP atau laptop, silahkan saudara kami mohon untuk tekan subscribe. Terima kasih. Saudara, kami lanjutkan. Benarkah Yesua tidak bangkit? Kita melihat saudara-saudara bahwa ada satu kenyataan. Pada zaman pemerintahan Romawi, ada yang namanya hukuman salib untuk orang yang dianggap paling jahat dan melawan pemerintahan atau menghujat Elohim. Saudara-saudara, Yesua digantungkan pada kayu salib, berarti dia dihukum salib dengan dipaku kedua tangan dan kakinya pada suatu kayu yang disebut kayu salib. Ia mulai digantung di salib sejak pukul 9 pagi pada tanggal 14 bulan Nisan. Waktu kematian Yesua terjadi setelah jam 3 sore dan sebelum jam 6 sore. Pada saat yang sama, domba Pesah disembelih di Bait Suci, yaitu menurut aturan Torah dilaksanakan antara pukul 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Tanggal 14 Nisan menurut penanggalan Yahudi. Peristiwa menyertai wafatnya Yesua. Terjadi hal-hal yang ajaib sebagai berikut. Tabir Bait Suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan orang-orang para ahli mengatakan bahwa harusnya tabir Bait Suci tidak bisa terbelah begitu saja. Karena disobek beberapa orang aja ditarik, sulit untuk namanya terbelah. Ini terjadi saudara. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Kepala pasukan, yaitu yang berdiri berhadapan dengan Yesua di salib itu, melihat wafatnya demikian. Maka dia berkata, sungguh ia ini adalah putra Elohim. Dan juga ia memuliakan Elohim katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Itu kesaksian saudara. Yesua meskipun disalib dianggap orang yang paling jahat, tapi dia dengan hati nuraninya mengatakan, kepala pasukan ini, dia putra Elohim. Putra Elohim bukan nama, tapi sebutan yang berasal dari Elohim. Kemudian dia mengaku dengan tulus, sungguh orang ini yaitu Yesua yang dianggap paling jahat adalah orang benar. Haleluya. Yesua dalam wujud manusia. Bisa dibaca di kitab Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Kematian Yesua berbeda dengan manusia umumnya karena dia adalah sang pencipta sendiri yang saat kematian itu sedang memenuhi kewajibannya sebagai manusia yang taat pada Torah dan menjadi penebus manusia berdosa. Bersaksi di alam maut, rohnya tidak ke Samayim atau surga dulu selama 3 hari 3 malam, tetapi masuk alam maut atau Hades atau alam barzah untuk menyaksikan penggenapan keselamatan. Ini gambaran alam barzah. Menemui roh-roh orang mati. Di dalam alam barzah atau alam maut itu, roh Yesua memberitakan kepada roh-roh orang yang sudah mati sebelum Yesua. Apa maksudnya, saudara? Untuk menyaksikan bahwa sang pencipta langit dan bumi yang pada zaman Bapa atau Tanak atau perjanjian lama menyatakan diri dengan nama Yahweh yang roh adanya telah mengambil rupa manusia pada zaman putra atau Brit Kadasha atau perjanjian baru dengan nama Yesua. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan Elohim Yahweh pada zaman Bapa atau Tanak atau perjanjian lama. Oleh sebab itu, di alam maut, dia bersaksi bahwa dialah juru selamat itu.
dan menyatakan serta meneguhkan janjinya, yaitu janji Yahweh pada zaman Bapa, bahwa barang siapa percaya dan berseru kepada nama Yahweh pada zaman Bapa atau Tanak atau perjanjian lama akan diselamatkan. Dengan kata lain, bahwa semua roh-roh dari orang-orang yang mati sebelum Yesua tampil di bumi atau pada zaman Bapa yang percaya kepada Elohim Yahweh sebagai penebus dan juru selamat akan diselamatkan. Yesua satu-satunya jalan. Pada zaman Putra atau perjanjian baru, untuk beroleh keselamatan harus melalui Adonai Yesua. Mengapa tidak melalui Yahweh seperti pada zaman Bapa atau perjanjian lama? Karena Yesua adalah perwujudan Elohim yang telah menjadi manusia. Nama diri Elohim ialah Yahweh. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tubuh Yesua kemana saat kematian? Selama 3 hari 3 malam itu. Kan dulu disaksikan banyak orang pelayat bahwa mayatnya diletakkan di dalam kuburan gua batu dan pintu penutup guanya disegel setelahnya. Setelah pintu kubur gua terbuka oleh karya para malaikat, mengapa mayat Yesua tidak ada di dalam kubur gua itu? Jawabnya adalah saudara, mayatnya tetap di dalam kubur gua batu itu. Hukum alam dipatahkan. Mayat akan mulai membusuk setelah 3 hari untuk menjadi tanah kembali. Tubuh Yesua tidak mengalami proses seperti itu. Terus gimana? Pada hari yang ketiga, roh Yesua kembali ke tubuhnya. Dia bangkit dari kematian. Pada hari yang ketiga, setelah dia hidup, dalam sekejap tubuh dunianya berubah menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Bisa dibaca di 1 Korintus 15 ayat 39 sampai 52. Yesua keluar dari kubur. Saat tutup gua kuburan Yesua dibuka oleh malaikat Yahweh. Barusan saja Yesua bangkit dari kematian, keluar dari alam maut. Dia menang atas maut dan kuasa maut. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat saksi-saksi kebangkitan Yesua. Yang pertama, malaikat Yahweh. Ini saksi yang pertama, malaikat Yahweh yang diutus untuk membuka pintu kubur batu dan memberitahukan kepada para murid Yesua. Di dalam kitab Matius atau Matius 28 ayat 2 sampai 3 dikatakan, "Dan lihatlah, suatu gempa bumi besar telah terjadi karena seorang malaikat Yahweh ketika turun dari surga sambil menghampiri dia menggulingkan batu dari pintu kubur itu dan duduk di atasnya. Dan rupanya seperti kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju." Yang kedua, prajurit penjaga kubur. Malaikat Yahweh datang disertai gempa dahsyat membuka pintu kubur batu yang bersegel itu. Para prajurit penjaga kubur sangat ketakutan, seperti tertulis dalam nats ini. Dan karena rasa takutnya, mereka yang sedang menjaga itu terguncang dan menjadi seperti orang mati. Di dalam kitab Matius 28 ayat 2 sampai 4. Saksi yang ketiga adalah Miriam Magdala dan Miriam. Di dalam kitab Matius 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan." Saksi yang keempat adalah para imam kepala dan Farisi. Mereka mengerti nubuatan akan kebangkitan Yesua dalam kitab Tanak. Dan mereka juga ingat pesan Yesua sebelum wafat seperti tertulis dalam kitab Matius 27 ayat 63. Dengan mengatakan, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu ketika masih hidup berkata, aku dibangkitkan sesudah 3 hari." Saudara-saudara, ada yang menyertai ketika satu hal terjadi, wafatnya dan kebangkitannya, itu ada mujizat, yaitu 2 gempa. Gempa pertama dan gempa kedua sama-sama dahsyat.
ada dua peristiwa yang sungguh ajaib untuk meneguhkan apa? Bahwa Yesua sungguh datang dari Elohim, bukan manusia sembarangan. Dia datang dari surga untuk menebus umatnya dari dosa-dosa, menggenapi kitab Torah. Peristiwa itu adalah terjadinya gempa bumi besar pada saat wafatnya dan pada saat kebangkitannya. Itu tertulis di dalam kitab Matius 27 ayat 51 dan pasal 28 ayat 2 sampai dengan 3. Selanjutnya setelah itu saudara, muncul berita hoax. Nah, ini pengerja dari si penyesat, pekerjaan Satan yang tidak mau kalah. Isi berita hoax atau berita bohong itu adalah murid-murid Yesua mencuri mayat Yesua pada malam hari sementara para penjaga tertidur. Di dalam kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kalau saudara lihat orang bohong, mesti kelihatan bohongnya juga dan tidak masuk akal kan saudara. Sementara tertidur kok bisa tahu kalau muridnya mencuri mayat Yesua. Kalau orang nalar, terbuka hatinya, tidak terisi dulu pikiran fitnah, pastilah akan mengerti kalimat ini. Ya nggak mungkin kan kalau tidur lelap tahu bahwa muridnya mengambil mayat. Nah, ini juga kebohongan diberitakan seperti terjadi betul, dibuat lebih lagi, bohong lagi, diputar balikkan fakta. Inilah saudara, berita hoax tersebar oleh tokoh-tokoh agamawi. Sekarang kita lihat dalam intelektual hoax. Setiap berita hoax atau kebohongan publik pasti ada tokoh intelektualnya, yaitu mereka yang sudah tahu peristiwa yang sebenarnya terjadi dan sebelumnya sudah merencanakan untuk menjatuhkan orang yang diberitakan bohong tersebut. Mereka menggunakan orang lain dan menyuap para saksi yang mengetahui peristiwa sebenarnya. Peristiwanya begini saudara, sehingga terjadi pembohongan itu. Sudah direkayasa saudara. Tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 11 sampai 15. Tampaklah beberapa orang penjaga yang masuk ke kota. Mereka memberitahukan kepada para imam kepala segala hal yang telah terjadi, yaitu tentang kebangkitan Yesua yang ajaib itu. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, nah ini kesepakatan jahat ini saudara, mereka memberikan banyak kepingan perak, artinya menyuap, kepada para prajurit penjaga itu. Nah, sekarang mengapa ke para imam bukan ke kaisar atau ke gubernur? Karena kelompok para imam dan orang Farisi ini yang menugaskan para penjaga kubur itu dan yang membayarnya. Coba lihat di dalam kitab Matius 27 ayat 65. Dan Pilatus berkata kepada mereka, yaitu para imam dan Farisi, kamu mempunyai penjaga, pergilah, amankanlah sebagaimana yang kamu tahu. Hoax dianggap kebenaran. Berita hoax atau kebohongan itu telah diubah menjadi berita kebenaran. Ketika penguasa Romawi mengumumkan ke masyarakat tentang peristiwa yang terjadi, seperti berita bohong yang disampaikan para prajurit penjaga dan dikonfirmasi para imam Yahudi, maka masyarakat akan menerima berita bohong itu apa adanya dan diyakini benar. Pada akhirnya dari generasi itu ke generasi berikutnya, berita yang diyakini mereka adalah mayat Yesua dicuri oleh para murid-muridnya. Dengan kata lain, berita hoax-nya intinya adalah Yesua itu tidak bangkit. Berita bohong atau hoax biasanya lebih dipercaya publik bila disampaikan oleh penguasa atau tokoh-tokoh politik daripada berita kebenaran yang disampaikan kelompok minoritas dan orang rendahan. Dengan demikian jelaslah bahwa sumber penyesatan itu ada pada para imam kepala dan orang-orang Farisi. Merekalah yang mengubah kebenaran menjadi kebohongan. Mereka tidak menyadari bahwa berita hoax itu akan terbawa arus sampai ribuan tahun ke depan hingga ke akhir zaman. Oleh sebab itu,
Yesus memperingati para muridnya agar berhati-hati terhadap ragi atau ajaran Farisi. Yesus sungguh bangkit. Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga setelah wafatnya. Dia tidak mati lagi, melainkan naik ke Samayim atau surga. Dan akan datang kembali seperti dia naik ke surga untuk menjemput umat kudus miliknya tinggal bersamanya dalam kehidupan kekekalan. Pilihlah yang benar. Pilihlah yang benar dan tolak yang salah. Terima yang benar dan buanglah yang bohong. Yesus yang bangkit itu hidup kekal. Dan melihat saudara sekarang, waspada ajaran sesat. Ada banyak pengajaran yang menyesatkan yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Apapun kata para penyesat di zaman ini, kebenaran tetaplah kebenaran dan tidak bisa digeser oleh kekuatan apapun. Carilah kebenaran. Dan saudara akan menemukannya di dalam firman Yahweh Elohim Besem Yesus HaMashiach. Carilah dan saudara akan mendapatkan pada waktu